Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada seorang anak kecil berlari dengan penuh sukacita ke arah ayahnya. Lalu anak ini bertanya, Ayah masih ingat dengan janji ayah?" Lalu ayahnya tersenyum dan memeluk anak itu. Dan ayahnya berkata, "Ya anakku, ayah masih ingat janji ayah kepadamu." Saudara, kita sebagai manusia, kita sering berjanji. Tetapi sayangnya, tidak selalu setiap kita mampu menepati janji-janji kita. Ada janji yang terlupakan, ada janji yang kita ingkari, ada janji yang bahkan mustahil untuk kita bisa penuhi. Tetapi berbeda dengan manusia, Allah adalah pribadi yang tidak pernah dan tidak akan pernah melupakan atau melanggar janjinya. Karena itu saya mau mengajak setiap kita, mari kita bersama-sama membaca dari Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya." Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Setelah air bah berakhir, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, dan mereka mengawali kehidupan yang baru di bumi. Tuhan memberikan beberapa perintah dan janji penting kepada setiap mereka. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa
perintah untuk bertambah banyak dan mengisi bumi. Tuhan mengulangi perintah yang sebelumnya diberikan kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin manusia untuk terus berkembang dan memenuhi dunia dengan kehidupan yang berkenan kepadanya. Yang kedua, manusia diberi kuasa atas makhluk hidup, tetapi manusia juga harus menghormati kehidupan. Tuhan mengizinkan manusia untuk makan daging binatang. Tuhan juga menegaskan pentingnya untuk menghormati kehidupan manusia dengan mengatakan bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, maka darahnya sendiri juga akan dituntut. Ini menegaskan bahwa setiap manusia berharga di mata Tuhan. Saudara, di bagian ini kita juga melihat janji dari Tuhan. Allah tidak akan membinasakan dunia dengan air bah lagi. Setelah penghukuman yang dahsyat lewat air bah, Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan air. Ini adalah sebuah janji anugerah. Bukan karena setiap kita manusia layak, tetapi ini karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kita. Dan tanda dari perjanjian ini adalah pelangi di langit. Saudara, Tuhan menetapkan pelangi sebagai tanda perjanjiannya dengan seluruh makhluk di bumi. Sehingga setiap kali pelangi itu muncul, ini menjadi pengingat bahwa Allah setia kepada janjinya. Janji Tuhan kepada Nuh bukan hanya untuk masa itu saja, tetapi juga untuk setiap kita hari ini. Pelangi adalah pengingat bahwa Allah selalu memegang firman-Nya. Sebagai manusia, kita mungkin pernah merasa sepertinya Tuhan lupa sama saya. Saat mungkin doa-doa kita belum terjawab. Mungkin kita menghadapi penderitaan. Atau ketika hidup itu terasa sulit. Tetapi pelangi mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lupa. Jika Tuhan setia memegang janjinya untuk tidak lagi membinasakan dunia dengan air bah, maka kita juga harus percaya bahwa Ia setia dalam janjinya yang lain. Dan terutama dalam janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa hidup berdasarkan janji Tuhan ini? Percayalah selalu bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Jika Dia telah berjanji untuk menyertai kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Hiduplah dengan menghormati kehidupan. Kita dipanggil untuk menghormati sesama, mengasihi, dan juga menjaga kehidupan dengan baik. Dan biarlah setiap kita menjadi pembawa pengharapan bagi dunia. Hidup kita seharusnya mencerminkan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, saat kita melihat pelangi, ingatlah bahwa itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi itu adalah tanda dari Allah bahwa Dia setia dan memegang janjinya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus percaya kepada Engkau. Banyak janji yang kami temukan di dalam Alkitab. Dan biarlah setiap kami boleh percaya kepada setiap janji-janji-Mu. Dalam kami menjalani kehidupan ini, biarlah kami ingat akan janji-janji-Mu. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan, pergumulan yang berat, mengalami penderitaan. Tapi biarlah kami ingat ada janji-Mu untuk setiap kami, bahwa Engkau bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau akan menolong kami. Biarlah kami ingat akan janji-janji-Mu ini. Dan kami percaya bahwa setiap janji-Mu pasti akan ditepati, tepat pada waktunya yang terbaik untuk setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Mohon Tuhan yang tolong kami.
Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.